Inilah kisah cinta sejati yang menyentuh sanubari. Meski hidup dalam bilik kesederhanaan, namun kakek berusia 100 tahun di Jember ini tetap menggenggam setia bersama sang istri. Di rumah sederhana inilah, sejoli kakek nenek ini telah melewati fase pahit manis hidup. Dengan hanya tinggal di rumah sederhana dengan dinding bambu bersama istri yang berusia 71 tahun, kakek berusia 100 tahun itu begitu apik menggenggam setia. Lantas apa yang membuat si kakek begitu setia? Urip mung sak dermo. So, tapi tetep nyanyuan karo Gusti Allah. Ada berkat, ada rezeki nopo mawon. Hidup dalam gelimang harta memang tak jaminan bahtera langgeng. Tapi kecukupan hati dengan kesederhanaan hidup rupanya mampu mengukuhkan cinta si kakek dan nenek. Walhasil saat kisah hidup si kakek viral, banyak warganet yang baper. Masak kan patus kayu, bagus sekali. Dan masak nggih. Nonton. Nggih. Mboten. Maka aku nggih mendel mboten nate ten napa-napa pun. Nonton. Nggih. Dan seolah berbanding terbalik dengan kisah hidup kakek nenek yang begitu setia bersanding dalam suka maupun duka hingga di usia senja, Aura Kasih malah memilih bercerai dengan sang suami justru di usia pernikahannya yang masih seumur jagung. Ada triggernya gitu loh, entah kita mungkin stres dengan mikirin masa depan gue gimana, ada yang begitu gitu. Jadi kalau aku pribadi nanamin spiritual juga untuk mencoba hidup dalam kekinian aja, hidup yang sekarang kita syukurin dulu deh, yang ke depan balik lagi tadi aku bilang mengalir aja biar Tuhan yang atur lah gitu lah. Itu harus kita tanemin supaya kitanya juga lebih tenang. Plus support system juga harus bagus, which is temen di luar atau mungkin orang di rumah. Sama itu terapi, apa aja. Terapi itu bisa masak, bisa ngelukis, bisa main musik, bisa apa aja, bisa nulis iseng-iseng, jurnal gitu. Ya, Aura memilih menjadi single mom. Tanpa kehadiran sang suami, Aura Kasih berusaha hidup mandiri tanpa mengandalkan pijakan lelaki. Ia dengan telaten membesarkan anak tanpa suami pasca bercerai 4 tahun silam. Ketelatenan sikap dan keteguhan hati mengayuh kesendirian tampak dari sikap Aura. Meski anaknya masih berusia 4 tahun, Aura sudah mulai memberikan pengertian ke anak soal ketidakhadiran ayahnya yang tidak lagi ada setiap saat karena sudah berpisah. Udah mulai banyak nanya, udah banyak kamus kata-katanya udah mulai banyak banget. Jadi aku harus lebih wise kalau dia banyak bertanya aja. Jadi yang paling deg-degan ya, dia nanya apa yang tentang ayahnya, ini deg-degan juga gitu. Tapi kan harus jujur, tapi tidak menyakiti dan tidak membuat dia membenci ayahnya gitu. Harus ya, nggak boleh bohong, karena anak itu harus menerima kenyataan juga. Tapi kita kasih jawaban sebijaksana mungkin agar tidak membuat anak itu benci sama ayahnya gitu. Jadi ya akunya harus lebih wise aja. Baru ini ya sempet tanya gitu, karena kan dia sering nonton di YouTube yang ada Happy Family itu gitu. Aku bilang oh ya lagi nggak di sini, nggak di Indonesia, somewhere lah gitu, lagi kerja. Aku jadi single mom mungkin udah dari tahun 2021 ya. Udah lumayan lama ya, udah mungkin hampir 4 tahun. Jadi ya sebenarnya insya Allah dan alhamdulillah masih aman-aman aja, masih terkendali. Untuk segi sekolah juga alhamdulillah aku masih mampu ya menyekolahkan di tempat yang bisa dibilang yang bagus lah pendidikannya buat Bella. Even though memang dia masih TK lah gitu. Jadi ya masih oke. Enggak minta dulu.
karena gini Mbak, aku nggak bisa bilang enaknya atau enggak ya. Plus minusnya adalah Bella itu sudah tidak melihat mungkin ayahnya dari umur 8 bulan, jadi nggak ada memori gitu loh. Jadi nggak begitu banyak nanya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin karena anaknya udah besar, itu ada memorinya gitu kan, ada kenangan lah gitu. Nah, kebetulan kan enggak, jadi nggak pernah minta apa-apa. Meski sudah mampu menghidupi anaknya sendiri, namun Aura tak lantas trauma untuk menikah kembali. Lantas benarkah Aura Kasih menargetkan public figure sebagai calon suaminya? Atau dari kalangan biasa? Aku tuh tipe orang yang nggak traumaan ya gitu, karena itu mah akan jadi pembelajaran gitu. Segala sesuatu itu namanya proses hidup, nggak boleh jadi takut. Tapi ya memang belum ada yang oke aja sebenarnya, karena bibit-bibit bobotnya harus dilihat, bukan soal bukan soal finansial ya, tapi kan ini urusannya ke depan kan mental anak gitu. Jadi ya aku pilih yang memang laki-laki yang bagus untuk aku dan mental anak aku juga gitu. Dari segi agamanya juga harus bagus. Ya deket-deket mah ya ada aja lah. Yang Businessman. aku mah kayak nggak pernah sampai entertain deh. Dulu banget kayak gitu. Ya karena memang sekarang aku kan juga lagi menggeluti bisnis ya. Aku juga kan lumayan aktif lah jadi organisasi himpunan pengusaha muda lah ceritanya gitu. Jadi ya ketemunya orang-orangnya itu lagi aja. Nah ini nih kalau dilihat-lihat aku tuh ini lagi bisa dibilang random lagi. Maksudnya ya nggak harus kayak gue harus punya pacar boleh enggak. Tapi kan waktu itu kebetulan dan memang aku tuh pengen punya anak gitu. Jadi aku pernah ngomong siapapun deh gue pengen punya anak nih. Maksudnya kan aku kerja terus capek dari umur 18 tahun, aku udah kerja, udah syuting segala macam, nyanyi gitu kan. Jadi ya kayaknya waktunya untuk aku punya anak deh pada saat itu. Ya tapi kan kehidupan mah kita nggak pernah ada yang tahu ya, mengalir aja. Yang penting tuh jangan disesalin aja. Kok aku masih nggak nyesel, ya happy aja gitu. Yang penting tuh anak sehat lagi dan mentalnya bagus. Jika Aura Kasih tak trauma untuk menikah kembali, Vicky Prasetyo malah santer dikabarkan akan menikah untuk kesekian kalinya pada Maret 2024 mendatang. Lantas siapa calon istri Vicky? Ini dia lagi nggak ada karena ada kegiatan bersama UNESCO ya. Dia nggak ada. Dia nggak datang. Tapi udah komunikasian ya, Mama juga ya. Udah komunikasi ya, Mama ya. Sudah. Rahasia. Dari PBB ini juga buat keluarga. Ya dalam waktu dekat sih. Kita juga Mama juga udah coba atur waktunya. Pokoknya buat pertemuan keluarga gitu. Saya juga percaya nggak percaya ya. Akhirnya saya bisa menikah lagi gitu loh. Berapa, Bos? Yang sekian lah. Gitu loh maksudnya. Bagaimana ya? Yang pasti sih kenal lah. Nggak mungkin nggak kenal, pasti tahu. Cuma aku jagalah sampai pertemuan dua keluarga dulu karena ini gosip belum apa-apa udah rame ya. Nggak semuanya orang bisa punya mental ya untuk menerima hal-hal seperti itu ya. Ya kalau persembahan cinta sih pasti ada ya gitu, kayak apa yang aku mau lakukan gitu loh, persembahan cinta sih pasti ada. Cuma kalau untuk bucin ya mungkin pada momen-momen tertentu kali, kayak dulu kan kayaknya serba banget gitu sih. Dia kan I'm gladiator ya kan, aku jadi gladiator, dia jadi ya nggak mungkin putri Kamboja kan, pastinya putri Romawi kan gitu. Dia seneng, aku seneng. Dia dulu, yaudah kita temanya ini aja deh princess gitu. Ya udah princessnya mana yang kamu suka, terus dikasih. Wah ini Romawi nih memang princess kesukaan aku. Ya ternyata dia tahu aku suka nonton film Gladiator, nonton Roma, nonton ya banyak hal-hal inilah tentang sejarah gitu. Ya udahlah ya, namanya beberapa stasiun TV juga tahu gitu loh. Terus ya udah kita live-in gitu, biasalah. Terus ada teman-teman juga yang punya channel YouTube, tinju aja di live-in yang nonton 24 juta gitu, apalagi nikahan gitu-gitu. Udah kita ini lagi gitu. Ya udah jadi akhirnya di live-in semua gitu loh, dirangkai acaranya. Ada persembahan cinta juga nanti. Nah itu lagi dicari. Mungkin lompat dari mana gitu. Seperti apa? Kalau kan lompat dari helikopter. Nah sekarang lompat dari mana itu lagi disesuaikan sih semua. Sebelum santer jika Vicky akan menikah kembali, ia sempat heboh diisukan dengan pesinetron Marshanda, tapi kepada juru warta, Marshanda mengaku hanya sebatas teman biasa.
Ya, jika bukan dengan Marshanda, lantas dengan siapa Vicky akan menikah? Benarkah isi rencana pernikahan Vicky hanyalah isu belaka? Benarkah Vicky justru akan lebih dulu menikahkan adiknya? Aku udah komunikasi juga ya sama Mama, terus sama yang Mbak Dita juga salah satu konsultan wedding kita khusus buat keluarga dua mempelai juga, karena kan memang kita nanti desain bajunya seperti apa dan bagaimana. Insya Allah aku udah izin juga nih, ada ibu yang ngelahirin aku. Mudah-mudahan bulan Maret, insya Allah. Ya Mah, udah siap kan Mah? Jadi Insya Allah. ya udah siap ya. Ngantin ceweknya insya Allah 2 minggu ke depan gantian yang nanti akan menyesuaikan untuk persiapan, karena kan dari wanita pasti ada permintaannya yang seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi kalau kita sendiri ya insya Allah mudah-mudahan saya fokus ke pemilu dulu deh ya. Jadi kalau menang juga kan DPR RI-nya bukan hadiah-hadiah buat rakyat, tapi hadiah juga buat calon istri aku kan gitu. Apanya? Bukan, maksudnya kalau itu tuh memang kemantapan hati ya, nggak gampang gitu. Cowok-cowok juga banyak yang gagal, banyak yang apa, itu sih kemantapan hati aja gitu. Yang pertama meeting pertemuan keluarga dulu biar semuanya berjalan baik gitu loh, karena nggak gampang juga ya. Aku ya nggak munafik lah ya, ini bagaimana sih gitu, kalian tuh seperti apa sih gitu, kok rame banget gitu gitulah. Jadi harus ketemu dulu, insya Allah sih 97%. Dia kayaknya dia tenang aja gitu loh. Orang memang udah sendiri kan. Aku dari berapa tahun setelah pasca terakhir sama Kalina kan, aku memang tidak ada mengisi hati siapa-siapa gitu loh. Jadi udah berapa tahun ya itu ya, udah hampir 2 tahunan lah gitu jalan ya. Jadi aku 5, iya yang kelima ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pernikahan aku yang terakhir, insya Allah. Memang gagal, bukan karena kitanya bagaimana gitu loh. Ya memang gagal kan, jadi gagal. Ya mungkin banyak juga ya orang yang lebih juga nikahnya dari saya. Yang lebih salah kan yang dia menghalalkan segala cara dalam kondisi dia tidak menikahi.